Sobat Sependa, selamat datang di Dialog Dasa. Salam sepeda kuat, sepeda jaya. Kenalin, nama aku Niputu Cynthia Febrianti, akrab dipanggil Febri. Di sini aku sebagai host dalam episode pertama Dialog Dasa. Nah, sebelum aku mulai, aku mau jelasin sedikit nih tentang podcast. Sebenarnya, apa sih itu podcast? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, podcast adalah berita, musik, dan sebagainya yang dibuat dalam format digital, baik audio maupun video, yang diunduh dalam suatu internet dan membahas tentang topik-topik tertentu. Oh iya, podcast ini kita beri nama Dialog Dasa loh. Apa sih itu Dialog Dasa? Jadi, Dialog Dasa dibagi menjadi dua kata, yaitu dialog dan juga dasa. Dialog artinya percakapan antara dua orang atau lebih, sedangkan dasa artinya 10 yang sesuai dengan nama sekolah kebanggaan kita, yaitu SMP Negeri 10 Denpasar. Pengurus OSIS SMP Negeri 10 Denpasar masa bakti 2021-2022 membuat suatu program kerja yang diberi nama Dialog Dasa. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai program kerja Dialog Dasa. Pasti kalian udah pada penasaran kan, siapa sih narasumber pertama yang bakalan kita undang kali ini? Narasumbernya yang pasti seru, keren, dan cantik loh. Yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Halo Alin. Halo. Coba dong kenalin diri kamu ke sobat sepeda yang ada di rumah, supaya mereka kenal siapa diri kamu. Kenalin, aku Fania Evangelista Filina Santo, biasanya dipanggil Alin, dan aku di kelas 8A. Nah, itu dia perkenalan singkat mengenai Alin. Kan Alin udah kenalan nih. Sekarang aku lanjut aja nanya-nanya ke Alin. Sebelum itu, gimana nih kabar kamu, Lin? Kabarku baik. Kalau Febri sendiri gimana? Aku kara baik kok. Dengar-dengar kan kamu ini salah satu siswi di SMP Negeri 10 Denpasar yang berprestasi. Terus prestasi apa aja yang udah kamu raih selama bersekolah di SMP 10 ini? Jadi ada beberapa prestasi yang sudah pernah saya raih di SMP 10, mulai dari tingkat nasional, internasional. Nah, kalau misalnya tingkat nasional ini, Alin pernah ikut lomba di SMA Mengwi. Itu Alin dapat harapan 1 bidang IPS. Kalau misalnya nasional, yang lainnya itu Alin pernah ikut lomba IPS sama IPA di Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, itu kemarin-kemarin sih ikut lombanya. Nah, IPA-nya dapat perak, IPS-nya dapat emas. Kalau internasionalnya sendiri, kebetulan Alin ikut dalam bidang karya ilmiah remaja. Jadi di karya ilmiah remaja ini berkelompok lombanya. Keren banget ya, aku jadi insecure dulu. Terus kalau boleh tahu, kamu ini tahu dari mana ada lomba-lomba kayak gini? Buat lomba-lombanya sih biasanya Alin searching gitu di Instagram. Biasanya ada banyak di Instagram, jadi tinggal ikut aja. Itu kamu ngelihatnya itu dari Instagram atau misalnya ada yang nyaranin, Alin, di Instagram ada lomba tuh, kamu boleh ikut apa, gimana? Kadang biasanya lebih sering sendiri sih nyarinya. Habis itu pernah Alin ditawarin lomba gitu, ditawarin lomba kir yang berkelompok. Itu kan tadi kamu ngejelasinnya itu di tingkat SMP. Terus kalau di SD kamu gimana? Coba ceritain apa aja pengalaman yang udah didapat di SD. Ada pengalaman prestasi di non-akademik sama akademik sih. Terus coba jelasin non-akademiknya itu di bidang apa, terus akademiknya di bidang apa. Jadi di non-akademiknya ini pernah ikut dalam olahraga. Pas itu ikut lomba renang. Nah, lomba renangnya ini tingkat kabupaten, dan ya dapat juara 2. Habis itu ada juga ikut lomba storytelling, itu dapat harapan 1. Itu kamu sempat diremehin nggak sih sama gurumu kalau misalnya ini anak pasti kayaknya nggak bakalan juara, tapi akhirnya dia
kamu tuh juara, itu tanggapan gurunya tuh gimana? Apa dia malu apa gimana tuh? Pas itu jujur pernah diremehin gitu kan, pas mau ikut lomba renang. Kamu emangnya bisa Lin gitu, kayak gitu gurunya, sambil tatapan yang agak-agak gitu. Nah itu habis itu kan Alin bilang bisa Pak gitu kan. Habis itu besokannya lomba nih, pas udah lomba ternyata pas pengumuman itu menang, dapat juara 2. Habis itu gurunya nyamperin, harus baik gitu. Sosok baik gitu ya. Terus kamu tuh nyari kesibukan dengan cara ngikutin lomba gitu, apa ada inisiatif gitu atau gimana? Inisiatif sih pertamanya kan kayak nyoba-nyoba aja gitu, gimana ya rasanya ikut lomba online gitu. Berhubung pandemi gitu kan, biasanya kan jarang tuh lomba online. Nah pas itu pertama kali ikut lomba online itu pas kelas 7, ikut Ki Hajar, namanya dari Kemendikbud tuh, lomba Ki Hajar. Nah lomba Ki Hajarnya ini kayak pakai kuisis gitu ya, semacam itu. Nah habis itu mulai dari situ Alin nih kayak tertarik gitu ikut lomba-lomba online. Habis itu akhirnya Alin cari-cari lah di Instagram, siapa tahu ada lomba lain, ternyata banyak. Habis itu mulai dari situ akhirnya ikut terus. Aku jadi pengen ikut lomba-lomba tuh, tapi aku nggak pinter gitu loh. Tips belajarnya tuh gimana sih, Lin? Jadi kayak misalnya nih, kalau kamu mau, kamu pasti ada jalannya aja gitu nanti belajar, pasti ngerti. Kalau misalnya udah ada niat pasti ngerti. Jadi pertamanya kan ngumpulin niat lah, kalau nggak niat pasti nggak mau belajar. Memilih rebahan. Nah kalau misalnya belajar, pertama kumpulin niat, habis itu cari tempat belajar yang nyaman gitu, biar gampang aja gitu nanti belajarnya. Habis itu setelah itu biasanya Alin itu pakai teknik belajar. Nah ada 2 teknik. Jadi teknik yang pertama ini teknik Feynman sama teknik Pomodoro. Tapi di sini Alin biasanya kayak kombinasiin tekniknya ini biar belajarnya itu nggak bosenin gitu. Nah kalau teknik Feynman ini kayak misalnya nih, kita udah selesai belajar, kita itu kayak mengulas materi dengan cara menjelaskan ke orang lain. Nah tapi karena di rumah itu kayak sepi gitu kan, di rumah jadi ya ngadep kaca gitu atau enggak ke boneka gitu jelasin materi gitu, tapi lumayan efektif tau. Habis itu biasanya kalau misalnya kayak jenuh gitu belajar, biasa pakai teknik Pomodoro. Jadi setiap 20 menit itu kita istirahat, 20 menit belajar, 10 menit istirahat. Nah, tapi kalau istirahatnya itu biasanya jangan pegang HP sih kalau kataku, biar nggak kecanduan gitu, nanti malah malas belajar. Aduh, jadi tersindir aku kalau misalnya belajar itu ya belajar 10 menit terus main HP-nya ya bisa lebih 1 jam kadang. Kayak gimana sih kok bisa gitu loh kecanduan main game di HP, padahal ada yang lebih efektif dengan cara baca buku. Itu kenapa kita nggak mau ke buku aja malah ke HP? Misalnya kalau kita lagi baca buku nih, terus tuh ada notif dari HP, pasti kita langsung ngecek HP gitu, bukannya dibiarin HP-nya ribut tapi kita baca buku, tapi kita malah ngelihat HP gitu dan keterusan. Itu gimana sih caranya? Caranya kayak bisuin notifikasi, habis itu kalau bisa kayak disembunyiin gitu. Pertama belajar itu sumpah sih kayak susah banget, banyak aja ada godaan gitu ya. Habis itu aku sembunyiin lah HP-nya di atas lemari gitu kan. Karena saya pendek kan jadi agak susah gitu ngambilnya, jadi ya males gitu. Ya udah akhirnya fokus ke belajar. Nah kalau udah fokus ke belajar, nanti lama-lama itu kayak bakal kecanduan gitu. Kalau udah lebih dari berapa jam gitu nanti bakal kecanduan gitu. Kalau misalnya capek, mungkin boleh lah keluar rumah sebentar buat lihat-lihat gitu, habis itu balik lagi tapi belajar. Itu kamu nggak jenuh apa cuman belajar gitu aja terus? Enggak sih, kayak belajarnya ini kita lakuin dengan cara yang seru. Jadi kayak misalnya kalau udah selesai belajar, langsung
latihan soal sih biasanya. Kalau udah latihan soal, nah ini biasanya aku buat rules sendiri untuk diriku sendiri. Kalau misalnya aku bisa ngerjain latihan soalnya ini dari 1 sampai 30 gitu, itu benar semua, aku bakal reward, self reward gitu. Jadi bakal ngasih ke diri aku ini hadiah, mungkin kayak aku beli es krim atau ngelakuin hobi boleh gitu. Terus kan ini abis 4 bakalan libur, itu kamu ngisinya itu dengan cara belajar apa gimana? Kalau untuk liburan sendiri ini aku udah punya rencana. Jadi aku bakalan ikut beberapa lomba dari internasional sama nasional. Nah untuk internasionalnya itu KIR, Karya Ilmiah Remaja. Udah disiapin sih dari sekarang. Kalau aku kayaknya nggak bakalan sesibuk itu ya, palingan cuma di rumah tidur, makan, main gitu aja. Kayak nggak ada gitu loh kesibukan yang pasti gitu. Terus kan tadi kamu bilang kamu bakalan ikut lomba KIR, itu dalam tingkat apa? Terus juga itu kamu mengenal KIR-nya itu dari SD atau dari SMP atau misalnya dikasih tahu sama teman-teman untuk ikut gitu? Jadi KIR-nya ini jujur baru pertama kali itu pas SMP, pas kelas 7. Jadi ada temen aku, dia kayak ngenalin KIR. Sebelumnya dia temenku ini dia udah pernah ikut lomba KIR pas SD gitu. Habis itu akhirnya karena aku tertarik tentang penelitian gitu, akhirnya aku tanyalah ke temanku ini. Habis itu akhirnya dijelasin. Nah setelah dijelasin ini akhirnya aku ditawarin lomba. Pas udah ditawarin lomba ini akhirnya kita kan lomba berkelompok nih, biasanya satu kelompok itu ada 5 sampai 6. Nah, kebetulan pas itu aku dapet kelompok dari kelas 7, 8, 9. Nah, ada kakak kelas 9 itu juga, kelas 8-nya juga. Nah, akhirnya kita ikutlah itu, akhirnya menang. Itu kamu diajakin kan sama kakak kelas. Terus itu kamu ada ngerasa gugup gitu nggak sih kalau misalnya aku takut diremehin, nanti nggak menang gimana ya, apa aku keluar aja dari KIR? Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah, jujur pernah pas itu tuh kan sekelompok nih sama kakak kelas, jadi kayak segan gitu loh, kayak canggung iya, kayak aduh gimana ya, ikut nggak ya gitu. Habis itu ternyata kakak ini baik banget, tapi dia bilang jangan canggung, kakak juga baru belajar kok gitu kan. Kayak dia pengertian gitu kan. Akhirnya kita bisa ikut KIR ini. Itu kan kamu didukung sama kakak kelas. Terus ada dukungan lain nggak, misalnya dari teman, sahabat atau orang tua yang ngedukung kamu pasti bisa kayak gitu? Iya, saya biasanya tuh didukung gitu sama keluarga, teman, sahabat gitu. Mereka kadang itu temen-temenku itu kadang ngasih informasi lomba, kayak dia nge-share gini, Din ini ada lomba, ikut aja yuk gitu. Biasanya kadang ngajakin gitu. Ya, terus juga kan banyak orang yang bilang ngapain sih cewek itu belajar tinggi-tinggi, toh juga bakalan diam di dapur aja. Itu tanggapan kamu tuh gimana sih? Kalau tanggapanku ya, pendidikan itu nggak mandang gender. Nah kalau misalnya cewek mau belajar tinggi-tinggi, apa salah gitu kan? Kayak ya terus kenapa gitu belajar tinggi-tinggi? Ini kan buat aku, bukan buat kamu. Nah belajar tinggi-tinggi ini juga, walaupun Alin tahu nih kalau pas gede kita emang punya tugas gitu kan, kayak di dapur gitu, tapi hak kita untuk belajar tinggi-tinggi itu kan ada. Nah kita kan nantinya itu bakalan jadi punya anak. Nah kita tuh bakalan jadi tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Jadi kalau misalnya ibunya ini punya pendidikan yang tinggi, terus anaknya gimana? Nah gitu. Pasti bakalan dari ibunya itu bakal turun-menurun ke anaknya itu. Dan pasti seorang ibu ini pasti juga bakalan ngebantu ayahnya untuk nyari nafkah gitu kan? Iya. Ya, terus itu kamu semasa di
SMP nih ada ngerasa kayak canggung gitu nggak sih, atau males ke sekolah gitu? Kayak misalnya ada yang ngebully gitu misalnya. Untungnya di sekolah ini nggak ada gitu lagi yang ngebully gitu, nggak ada yang ngebully. Habis itu temennya baik-baik semua. Enggak sih, jadi kayak teman-temannya tuh baik-baik gitu. Pertama kaget gitu kan, punya ya teman baik kayak gini gitu. Terus kakak kelasnya juga ramah-ramah, adik kelasnya juga gitu. Adik kelasnya juga seru gitu. Ya kan kita pas kelas 7 ini online. Pas dari kelas 6 ini udah pandemi, terus itu naik ke kelas 7 itu masih tetap online. Kelas 8 ini kita baru-baru offline. Terus kamu tuh kan bisa dapat kelas billing gitu, anggaplah kamu dapat kelas A. Itu cara kamu tuh gimana kok bisa dapat kelas A? Terus itu tanggapan kamu tuh bisa dapat kelas A tuh gimana? Kayak seneng apa takut gitu kan? Kebanyakan orang tuh ada yang takut gitu, takut pakai bahasa Inggris gitu di kelas billing. Itu gimana? Jadi ya pertama tuh pas kelas 6 ini Alin itu udah kayak gimana ya, kayak bakalan tahu nih kayaknya pas SMP ini masuk SMP 10 kan, dan juga udah ngincer gitu kan SMP 10. Nah udah ngincer SMP 10, Alin cari tahu lah tentang SMP 10. Nah kebetulan nih kakaknya Alin itu alumni SMP 10 juga, jadi bisa gitu nanya-nanya. Nah di situ kata kakaknya Alin itu tuh ada kelas bilingual kalau di SMP 10. Nah dari situ ketika Alin tahu kalau ada kelas bilingual dari kelas 6 ini, Alin tuh sering belajar gitu biar dapat kelas bilingual gitu. Jadi kayak aku harus dapat kelas bilingual ini. Habis itu pas kelas 7 bener aja nih untungnya masuk ke kelas bilingual. Nah, di situ seneng banget sih karena kayak perjuangan akhirnya untuk membuahkan hasil. Kalau aku juga sebenarnya masuk kelas billing itu kelas B. Terus itu kayak aku pas pembagian kelas itu kan kelas B, aku kayak takut gitu loh, takut disuruh ngomong bahasa Inggris gitu. Kayak aku kan nggak begitu jago gitu ngomong bahasa Inggris itu. Aku kayak ditanya sama orang tua aku, kamu emangnya bisa di kelas billing, nggak mau pindah kelas aja digituin. Kayak ngerasa gimana, kayak down gitu. Ya pertamanya sempet mikir nih, aduh tapi di kelas billing bahasa Inggris nih tapi tapi Alin percaya nih kalau misalnya kita sering pakai bahasa Inggris mungkin nanti dapat melatih gitu vokal bahasa Inggris. Di situ ternyata pas di kelas 7A ini temennya baik-baik. Habis itu Alin juga punya temen nih pintar bahasa Inggris. Nah dari situ Alin minta ajarin dong pakai bahasa Inggris gitu biar keren gitu. Terus kamu kan ada yang ngajakin gitu untuk ngikut di SMP 10, yaitu kakakmu. Itu kakakmu alumni yang keberapa, angkatan berapa? Kalau alumni itu agak lupa sih, tapi kayaknya 5 tahun yang lalu deh. 5 tahun yang lalu. Udah panjang, itu udah lama kali. Itu kakakmu kelas apa sekarang? Udah kuliah? Udah kuliah semester 2. Oh, aku baru tahu kamu punya kakak. Ya, terus juga aku mau nanya ke pertanyaan yang sebelumnya. Kan kamu bilang ada 2 teknik cara belajar. Kalau caraku belajar tuh kayak misalnya aku baca materi dulu, terus itu aku kayak ngebaca, terus itu kan materinya kayak masuk gitu ke otak. Terus itu aku nulis ulang di kertas kosong, tapi kayak kurang efektif. Tapi menurutku itu membantu. Itu cara yang kamu saranin ke aku tuh gimana? Biar lebih efektif gitu loh. Kan ini kita mau kelas 9, mau pemantapan ujian, mau nyari SMA yang kayak gitu tuh. Kamu ada saran nggak cara belajar untuk aku gitu? Atau nggak ke coba sepeda yang ada di rumah? Mungkin kalau misalnya kalian punya permasalahan belajar seperti Feby, mungkin kalian bisa mengulas materi ya. Kalau misalnya setelah belajar nih, kalian udah inget nih di hari pertama nih ingat gitu, habis itu besokannya lupa. Biasanya gitu kan, besokannya lupa. Habis itu semakin hari semakin lupa kan. Nah itu kalian itu mending mengulas materi, jadi kayak biar nggak lupa gitu, kayak mengulas
materi di hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sampai hari ke-7 gitu. Sarannya sih gitu. Soalnya aku juga kayak apa ya? Kayak orangnya juga motivasi. Biasanya aku gunain teknik mengulas materi ini dekat-dekat ulangan gitu. Ya, kan aku juga kadang apal materi pas mau ujian aja. Tapi pas udah selesai ujian tuh aku kayak ngeblank, udah keluar dari otak semua materinya. Itu kamu pernah ngerasain gitu juga nggak sih? Pernah, sering. Itu gimana ya caranya biar kayak masuk ke otak? Takutnya kan pas kelas 9 tuh pasti keluar materi dari kelas 7 sama kelas 8. Nah, kan kita minjem buku nih dari perpustakaan yang di sekolah. Kan kita nggak mungkin lah lagi minjem karena udah dikembaliin. Itu gimana ya caranya biar inget gitu loh ke otak aku aja. Sekarang lupa materi kelas 7 apa aja. Biasa balik lagi ke poin tadi, kalau misalnya kita udah selesai ulangan pun kita tetap harus mengulas pelajaran. Nah, walaupun misalnya pelajarannya ini udah lewat gitu, kita harus tetap mengulas pelajaran gitu, biar tetap ingat nanti pas kelas 9-nya, walaupun buku paketnya ini udah dikumpulin. Iya gitu ya. Terima kasih ya sarannya. Terus juga kan kamu ada bilang teknik apa sih yang kayak ngomong di depan kaca sama boneka tuh? Itu teknik Feynman. Ya, tekniknya gitu dah, aku nggak bisa ngomongnya. Terus itu kan ngomong di kaca, kan artinya nggak ada yang nyautin gitu, kita ngomong apa? Itu gimana kamu nanti kan takutnya dikira kayak orang gila gitu loh, ngomong sama kaca sendiri atau nggak ngomong sama boneka dikira ih anak ini kenapa ya gitu nanti. Sebenarnya pernah kayak dilihat gitu sama adikku gitu, kayak Kak ngapain gitu. Habis itu aku bilang nggak, lagi belajar gitu. Akhirnya kebiasaannya tuh aku coba kayak misalnya kita buat video pembelajaran gitu. Kayak kita tujuannya untuk membuat video pembelajaran. Kalau kita buat video pembelajaran kan kita pasti harus mengerti betul kan tentang materinya. Jadi kalau misalnya kita buat video pembelajaran walaupun disimpan sendiri itu bakalan efektif untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kalau aku pernah pakai caranya itu, kayak misalnya aku lagi ngapalin materi, terus itu ngomong di depan kaca atau pas mandi itu aku kayak ngapalin gitu. Terus itu pas aku diam di depan kaca kayak ngeblank gitu loh. Kok bisa gitu ya, padahal pas kita nggak ngadep kaca atau nggak gimana ngadep kamera atau gimana tuh kayak lancar, tapi pas ngadep ke kaca atau nggak ngelihat orang lain tuh pasti lupa. Itu kok bisa gitu ya? Kamu pernah nggak sih kayak itu? Pernah, kalau di depan kamera sih biasanya kan. Grogi gitu nggak sih? Kalau di depan kamera tuh kebiasaan grogi. Nah itu biasanya ngakalinnya tuh kayak gimana ya, kayak misalnya nih kita mau kamera nih, di kamera kita udah setting, kita mau jelasin, tapi kita agak takut nih sama yang namanya kamera, takut berhadapan sama kamera. Jadi kita kayak beranggap kalau kameranya ini nggak ada, jadi kita langsung ngebayangin yang kita jelasin itu murid-murid gitu. Kayak kan tadi kamu bilang kayak ngejelasin, terus kan di kelas tuh pasti bakalan ada presentasi. Itu misalnya presentasinya itu sendiri kayak individu. Nah kan itu banyak banget teman-teman kamu sama ada guru. Itu gimana sih biar nggak grogi? Soalnya jujur aku pas disuruh ngejelasin mata pelajaran PJOK itu kan ngapalin materi, terus itu di rumah aku hafal, tapi di sekolah itu aku nggak hafal karena grogi ngeliat orang banyak. Itu cara kamu tuh gimana? Jadi yang pertama tuh kita harus kayak menanamkan diri kita nggak apa-apa kalau ke depan, kita nggak apa-apa kalau dilihat sama banyak orang. Kita harus mikir positif gitu loh, mereka nggak bakal kok salahin kita kalau kita salah ngomong gitu kan. Kan biasanya faktor penyebab utama kalau kita takut presentasi di depan itu pasti kita takut gimana ya tanggapan orang lain kalau aku presentasi. Nah itu kita harus menanamkan positive thinking gitu. Nah kan positive thinking, jadi kalau misalnya mereka ngeliat, mereka itu hanya memahami, bukan menilai kita. Tuh, kalau misalnya untuk menjelaskan
kebetulan Alin kan pernah nih presentasi bahasa Indonesia. Nah, presentasi bahasa Indonesia ini biar nggak grogi, Alin itu ngeliat ke seluruh siswanya. Habis itu nganggep kalau mereka nggak bakal ngerakin Alin gitu kan. Nah udah, habis itu Alin ajak interaksi mereka biar mereka itu tertarik sama presentasinya Alin. Nah akhirnya bener aja mereka fokus gitu sama presentasinya Alin. Habis itu Alin buat meriah lah itu presentasinya kan. Habis itu kelas pun ya tertib gitu pas melihat presentasinya. Kalau aku sih waktu ini pernah presentasi, terus tuh kayak aku tuh so asik gitu kan, kayak basa-basi gitu ke teman-teman sama ke guru gitu. Tapi aku kayak takut nilainya itu dikurangin gitu karena takutnya guru nganggap kalau misalnya ini anak kenapa sih so asik kali, kayak ngerasa gimana gitu loh. Terus tuh juga pernah ngerasa kalau bakalan disorain ya kayak tadi kamu bilang itu, tapi akhirnya itu nggak, malah ditepuk tanganin kan, kayak ngerasa bangga gitu nggak sih? Iya, kalau misalnya kita mau bercanda, sedikit-sedikit bercanda itu boleh di presentasi biar bagus gitu, biar menarik, biar bisa dilihat sama siswa-siswa lainnya gitu kan. Habis itu kalau masalah guru, mungkin gurunya bisa maklumin dong biar dapat atensi dari siswanya kan. Habis itu kalau misalnya mau bercanda, mungkin bercandanya sopan itu nggak apa-apa kalau sopan. Kalau misalnya menyalahi aturan gitu bercandanya baru nggak boleh. Oh yes. Kayaknya aku ngerasa aku nih terlalu berlebihan deh bercandanya. Soalnya kayak pandangan gurunya itu kayak tajam kali. Siapa sih kayak gitu? Terus tuh juga ngerasa, aku pernah ngerasa kan lagi presentasi, terus tuh gurunya tuh malah main HP, kayak nggak merhatiin kita. Jadinya aku takut apa sih yang dibilang sama anaknya ini nggak jelas sekali. Terus tuh dia tetap main HP. Aku ngerasa kayaknya aku nggak berguna deh ini presentasiin. Terus tuh juga teman-teman banyak yang kayak nggak peduli gitu loh. Jadinya kita rugi gitu nggak sih, ngomong di depan kelas nggak ada yang ngerumuin gitu. Iya. Pernah nggak sih kayak gitu? Kayak takut gitu kan, takut misalnya mereka nih kayak nggak merhatiin kita pas presentasi. Habis itu mereka asik sendiri gitu, gurunya juga nih, gurunya yang nyuruh nih kan presentasi. Nah itu biasanya kayak kita tuh kayak gimana ya, cari perhatian gitu ke mereka gitu, cari perhatian dulu kayak halo gitu kan, biar mereka semua pandangannya ke kita pas kita presentasi biar didengar gitu kan. Habis itu untuk gurunya kayak kita ajak dia berpartisipasi dalam presentasi kita, misalnya ini merupakan tugas dari ibu siapa atau bapak siapa gitu, tepuk tangannya dulu gitu. Nanti pasti gurunya kayak merasa oh iya ya saya dipanggil nih, saya terpanggil gitu. Nah gitu pasti didengerin gitu biasanya. Itu untuk sobat sepeda, misalnya kalau kalian tuh grogi untuk presentasi di depan kelas, terus tuh kayak takut gitu, kayak aku nih takut nggak ada yang ngerumuin gitu, itu bisa caranya Alin yang kayak tadi Alin udah bilang. Kan tadi kamu udah ada bilang tentang lomba yang ada di Instagram. Itu coba dong saranin ke sobat sepeda yang ada di rumah nama Instagramnya itu apa, biar misalnya mereka tertarik gitu ngikutin lombanya itu, biar mereka gampang itu nyarinya. Biasanya Alin itu nyari di IG-nya Kemendikbud, biasanya ada beberapa lomba dari Kemendikbud. Habis itu Puspernas kalau nggak salah deh, Puspernas. Habis itu biasanya dari sekolah-sekolah misalnya SMA atau SMP itu biasanya bakalan ngadain lomba-lomba mau akademik ataupun non akademik. Jadi kalian bisa pantau nih SMA atau SMP mana yang lagi ngadain lomba gitu. Keren banget ya kamu nih, kayak bisa ngeraih dari berbagai lomba dari akademik atau non akademik. Semoga sobat sepeda yang ada di rumah ini termotivasi biar bisa ngeraih prestasi yang kalian inginkan. Semoga videonya bermanfaat.
untuk kalian semua yang udah dibilang sama Alin kayak tips belajar, terus itu informasi tentang lomba dan yang lain-lain. Makasih juga untuk Alin karena udah mau datang ke sini ngobrol-ngobrol sama aku, terus juga udah mau sharing-sharing pengalamannya ke sobat sepeda yang ada di rumah. Terus juga aku mau ngucapin Yal-Yal SMP 10. Kamu tahu kan Yal-Yal? Sekarang kita ngucapin bareng-bareng, aku, Alin, dan sobat sepeda yang ada di rumah dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 dengan bersemangat ya. 1, 2, 3. Sepeda kuat, sepeda jaya.